Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kusagina dengan NIM 2301159. Saya berasal dari kelas Teknik Perminyakan D angkatan 2023. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan praktikum saya dengan materi atau dengan judul gerak peluru F1. Kemudian isi dari laporan saya di sini terdapat abstrak yang isinya praktikum gerak proyektil. Gerak parabola atau gerak peluru ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan gerak peluru, hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru, hubungan antara waktu dan diameter, serta jarak. Praktikum yang dilakukan dengan menggunakan PET Simulation Projectile Motion. Untuk kata kunci dari abstrak, yaitu gerak peluru, gerak proyektil, gerak parabola, kecepatan awal, massa, sudut, jarak, waktu, GLB, dan GLBB. Kemudian selanjutnya di sini ada latar belakang yang berisi pada praktikum gerak peluru. F1 ini akan mempelajari gerak benda dalam satu dimensi dengan membahas terlebih dahulu gerak dua dimensi. Dengan kemudian beralih ke hal yang lebih khusus dengan hanya melibatkan satu dimensi saja, yang biasa ditinjau dari kecepatan, percepatan, dan perpindahan, serta gerak gravitasi. Kemudian dapat dilihat pula gerak yang lebih umum dari benda-benda yang bergerak. Benda-benda yang bergerak di udara dalam hal dua dimensi, di permukaan bumi, serta bola yang dipukul atau dilemparkan pada permainan baseball. Peluru yang ditembakkan, bola yang ditendang, dan para atlet lompat jauh yang melakukan suatu lompat jauh. Peristiwa-peristiwa di atas merupakan beberapa aplikasi dari gerak peluru. Kemudian di sini perlu kita ketahui tujuan praktikum kita, yaitu pertama, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, dan yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, dan tujuan yang ketiga atau tujuan terakhir yaitu memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Dan berikutnya di sini terdapat permasalahan yang kita peroleh dari tujuan tersebut. Untuk permasalahan di sini yang pertama, bagaimana memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu bagaimana memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Kemudian permasalahan yang terakhir atau permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Kemudian selanjutnya di sini ada penjelasan secara singkat tentang gerak peluru atau gerak proyektil. Di sini perlu kita ketahui gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi pada sumbu vertikal dan hambatan udara pada sumbu horizontal. Gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Kemudian penjelasan gerak peluru yang selanjutnya di sini terdapat gambar yang perlu kita ketahui. Di sini adalah dalam gerak peluru, gerak pada bidang horizontal dan vertikal tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, dalam analisisnya dilakukan secara terpisah. Seperti yang kita ketahui, di sini ada gambar-gambar tentang bagaimana gerak peluru tersebut beroperasi. Dengan kita lihat di sini ada gerak pada bidang horizontal dan gerak pada bidang vertikal. Selanjutnya di sini ada flowchart yang sudah kita ketahui. Awal-awal kita akan memulai atau start, kemudian buka link pad, lalu mengklik projectile motion, lalu klik lab, kemudian atur kondisi awal, atur masing-masing kecepatan awal, arahkan alat ukur pada posisi akhir proyektil, kemudian lakukan pengukuran pada lintasan proyektil, perhatikan nilai yang diperoleh, dan lakukan secara dan di sini terdapat dan langkah selanjutnya di sini ada dan pembahasan selanjutnya di sini dan selanjutnya di sini ada flowchart yang berisi start, buka link pad, projectile motion, lalu klik lab, kemudian atur kondisi awal, kemudian atur masing-masing kecepatan awal, arahkan alat ukur pada posisi akhir proyektil, lakukan pengukuran pada lintasan proyektil, dan lakukan secara berulang, kemudian perhatikan nilai yang diperoleh, catat data yang diperoleh, kemudian setelah kita semua melakukan atau mendapatkan data yang kita peroleh dari perhitungan kita, lalu kita bisa membuat grafik VR dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan kemudian selesai.
Dan langkah selanjutnya atau pembahasan selanjutnya di sini ada alat. Untuk alat yang kita gunakan, pertama terdapat linkpad yang kita dapatkan dari komputer. Dan berikutnya di sini kita juga memerlukan alat tulis untuk mencatat data-data yang setelah kita peroleh pada saat perhitungan. Dan kemudian di sini ada prosedur kerja. Pertama, buka linkpad projectile motion simulation. Dan yang kedua, klik lab seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dan yang ketiga, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Keempat, atur kondisi awal beberapa nilai besaran seperti yang ditunjukkan gambar. Sesuaikan dengan instruksi yang diberikan. Kemudian yang kelima, untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per sekon. Untuk setiap kecepatan awal, tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan di bawah. Ini pada posisi akhir proyektil, setelah proyektil ditembakkan. Dan yang keenam, catat data yang Anda peroleh pada tabel 1. Dan yang ketujuh, dengan menggunakan Microsoft Office Excel buat grafik VR berdasarkan nilai tabel 1. Kemudian di sini langkah selanjutnya ada pengolahan data yang telah kita peroleh, yaitu data 1 untuk kita mencari atau untuk mendapatkan perhitungan. Di sini kita ketahui kecepatan 5-20 meter per sekon, theta 30 derajat, dan untuk masanya 10 kg, diameter 0,50 meter, dan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Dan untuk data yang kedua sudah kita ketahui, yaitu kecepatannya 20 meter per sekon, tetanya 30 derajat, dan masanya 10-20 kilo, dan diameternya 0,50 meter, dan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat. Dan untuk data yang terakhir atau data ketiga, di sini kecepatannya yaitu 20 meter per sekon, tetanya 30 derajat, masanya 10 kilo, diameternya 0,20 sampai 0,30 meter. Dan gravitasinya sama dengan data 1 dan data 2 yaitu 9,81 meter per sekon kuadrat. Jadi pada pengolahan data tadi terdapat tetanya yaitu 30 derajat. Kita atur sampai 30 derajat, dan untuk kecepatannya di sini saya menggunakan 20 meter per sekon. Kita klik aja sampai 20 meter per sekon, dan untuk masanya di sini saya menggunakan 10. Jadi kita turunkan aja sampai hasil 10. Dan untuk diameternya di sini saya menggunakan 50 meter. Ini, dan untuk gravitasinya itu 9,81. Dan setelah itu kita klik atau kita pencet tombol tembak meriam ini untuk mendapatkan hasil. Kemudian kita arahkan alat ukur untuk mendapatkan waktu dan range-nya, time atau range-nya, dan di sini saya mendapatkan hasil 2,04 second, dan untuk range-nya yaitu 35,31 meter. Dan data selanjutnya yang telah tadi saya hitung, terdapat waktu yaitu 2,04 dan range-nya ada 35,31. Dan sebelum kita melanjutkan, kita kembali ke data 1. Yang perlu kita ketahui, data 1 atau kecepatan 567 sampai 20 meter per sekon, dan untuk waktunya atau secondnya itu untuk kecepatan 5 sampai dengan 0,51, dan untuk range-nya yaitu 2,21, dan untuk V0 kuadrat yaitu hasil dari V0 dikuadratkan atau 5 kali 5 sama dengan 25. Dan ini adalah grafik antara V0 dan T. Ini adalah gambarnya, dan kemudian hubungan antara V0 kuadrat dan R, ini adalah gambarnya. Ini adalah gambar grafiknya, dan kemudian grafik terakhir yaitu hubungan antara V0 dan R. Kemudian di sini ada data kedua yang perlu kita ketahui. Di sini terdapat waktu 2,04 dan range-nya 35,31. Untuk gambar grafiknya, hubungan antara M dan T gambarnya seperti ini. Dan untuk hubungan antara M dan R gambarnya seperti ini. Kemudian untuk data yang ketiga, itu diameternya 0,20 sampai 0,30. Jadi gambar grafik yang perlu kita ketahui hubungan antara T dan diameter yaitu gambarnya seperti ini, dan hubungan antara range dan diameter gambarnya seperti ini. Kemudian di sini ada regresi linear T.
Dan yang perlu kita ketahui pada data ini, itu kita peroleh dari data-data yang sebelumnya. Dan untuk nilai N, karena di sini terdapat 16 data, jadi total hasilnya yaitu 16. Dan untuk V0 itu hasil akhirnya 200, dan untuk T atau waktunya itu hasil akhirnya atau total akhirnya yaitu 20,39. Dan untuk V0 kuadrat itu dari V0 kita kalikan 5 kali 5 sama dengan 25 dan seterusnya sampai mendapatkan hasil akhir 2840. Kemudian V0 dikali T yaitu V0 5 atau T-nya 0,51. Nilai yang kita peroleh dari perkalian 5 kali 0,51 yang menghasilkan 2,55. Kemudian seterusnya 6 dikali 0,61 hasilnya 3,66. Dan untuk langkah selanjutnya dari regresi linear T yaitu kita mulai memperhitungkan untuk mendapatkan gradien. Yang perlu kita ketahui di sini sudah terdapat rumus linear T. Dan setelah itu kita masukkan semua nilai-nilai yang ada di data tersebut ke dalam rumus tadi. Dan untuk N itu kita ketahui dari data totalnya yaitu 16, kita masukkan ke N sini. Kemudian nilai 289,53 itu didapatkan dari V0 dikali T, kita masukkan ke dalam rumus yang ini, kemudian kita kurang 200 sendiri kita dapatkan dari V0 atau hasil akhir dari V0 atau kecepatan yaitu 200, kita masukkan ke dalam rumus tadi, kemudian 20,39 itu adalah waktu atau time, total akhirnya 20,39, kita bagi 16 data tadi nilai, kemudian 2840 itu kita peroleh dari V0 kuadrat atau total akhir 2840 kita masukkan, kemudian 200 kita kuadratkan, dan total dari nilai-nilai tersebut yang sudah kita masukkan adalah 4632,48 dikurang 4078 dibagi 45, 40.000 dikurang 40.000. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut adalah 554,48 dibagi 5440. Kemudian hasil akhir atau gradien yang kita dapatkan adalah 0,101926. Dan berikutnya ada penyelesaian teori. Kemudian di sini selanjutnya kita akan memperhitungkan penyelesaian teori. Sudah kita ketahui rumus teori yaitu T sama dengan 2 sin theta per gravitasi. Dan di sini dari pengolahan data tadi, karena sudah kita ketahui theta kita adalah 30 derajat, kita masukkan aja di sini. Kemudian kita bagi 9,81, karena sin 30 derajat itu adalah setengah, maka kita kalikan 2 kali setengah sama dengan 1, dibagi 9,81, yaitu hasil akhir dari teori adalah 0,101936. Kemudian penyelesaian terakhir atau penyelesaian error perhitungan linear T yaitu error. Sudah kita ketahui rumus error adalah error mutlak R teori dikurang R gradien dibagi R gradien dikali 100%. Karena sudah kita ketahui R teori dari data-data atau nilai yang kita dapatkan dari linear T yaitu 0,101936 dikurang gradien atau M 0,101926 dibagi gradien dikali 100%. Dan untuk hasil penyelesaian error perhitungannya yaitu 0,0009811%. Kemudian di sini ada tabel regresi linear R yang sudah kita ketahui V0 kuadrat yaitu dari 5 kali 5 hasilnya 25. Dari data sebelumnya ini ada 5. Kita akarkan aja di situ, kita kuadratkan, maaf, dan seterusnya sampai hasil 2840. Kemudian di sini range-nya ada 2,21 dan total akhir range-nya yaitu 250,71,71. Dan untuk V0 kuadrat atau kecepatan kuadrat yaitu 625 atau ini dihasilkan dari 25 kali 25 sama dengan 625 sampai seterusnya, sehingga mendapatkan hasil akhir 722,312. Kemudian V0 kuadrat dikali R, yaitu V0 kuadrat dikali R atau nilai 25 dikali 2,21, hasilnya yaitu 55,25 dan lakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil V0 kuadrat dikali R. Dan untuk hasil akhir V0 kuadrat dikali R yaitu 3762,41
Kemudian langkah selanjutnya, karena kita sudah menyelesaikan tabel regresi linear R, di sini kita akan menghitung perhitungan gradien yang sudah kita ketahui nilai n-nya yaitu 16. Kemudian di sini kita akan memasukkan V0 kuadrat R ke dalam rumus yaitu 63762,41 dikurang 2840 atau nilai hasil akhir V0 kuadrat. Dan kita masukkan pula nilai 250,71 yang kita peroleh dari range atau dari nilai hasil akhirnya. Kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita bagikan dengan data akhir yaitu 16. Kita kalikan dengan 722,312 atau hasil akhir dari V0 kuadrat yang menghasilkan hasil akhir 722,312. Kemudian kita kurang dengan 2840 kuadrat atau hasil akhir dari V0 kuadrat kita masukkan ke dalam pembagian di sini. Untuk setelah itu kita mendapatkan nilai dari hasil 16 dikali 6 3762,41 yaitu 1,020,198,56 dikurang 2840 dikali 250,71 atau hasilnya yaitu 712,016,4 dibagi 16 dikali 7 22,312 atau hasilnya yaitu 11.556.992 karena dikuadratkan jadi hasilnya yaitu 8.065.600. Dan untuk hasil dari 1020 198,56 dikurang 712.016,4 yaitu 308 182,16 dibagi 3.491.362. Dan di sini setelah kita hitung semuanya kita mendapatkan gradien atau hasil akhir dari perhitungan linear R yaitu 0,08826. Dan selanjutnya di sini ada penyelesaian teori. Sudah kita ketahui rumus teori yaitu R sama dengan untuk regresi linear R, rumus teorinya yaitu R sama dengan 2 theta per gravitasi atau per G. Dan di sini sudah kita ketahui juga untuk theta tadi yang kita peroleh dari perolehan data ada 30 derajat, maka kita masukkan saja ke dalam rumus tadi. Sin 2 dikali 30 derajat per 9,81 karena 2 kali 30 sama dengan 60 derajat. Jadi di sini kita masukkan kembali sin 60 derajat dibagi 9,81 dan kita peroleh hasil dari sin 60 derajat itu sudah kita ketahui adalah setengah akar 3 dibagi 9,81 atau gravitasi. Dan untuk hasil akhir R teori yaitu 0,08827. Dan langkah terakhir atau penyelesaian error sudah kita ketahui rumus error adalah R teori kurang R gradien per R gradien dikali 100%. Dan sudah kita ketahui pula juga di sini R teori kita dapatkan 0,08827 dikurang 0,08826 dibagi 0,00826 atau R gradien dikalikan 100%. Dan untuk hasil akhir error adalah 0,91173%. Kemudian langkah selanjutnya ada pembahasan berdasarkan praktikum yang dilakukan tentang gerak peluru, gerak proyektil, atau gerak parabola menggunakan PET simulator, yang mana dilakukan beberapa kali dengan 3 data yang berbeda. Berikut pembahasannya. Untuk percobaan pertama, di sini kita telah mengubah kecepatan awal pada gerak peluru dari kecepatan 5 sampai 20 meter per sekon. Dan untuk sudut itu ada 30 derajat dan diameter peluru 0,50 meter serta gravitasi 9,81 meter per sekon kuadrat dan masanya ada 10 kg. Setelah kita melakukan 16 kali percobaan, dapat kita simpulkan bahwa kecepatan awal berpengaruh terhadap satu waktu peluru. Semakin besar kecepatan awal, maka waktu yang diperlukan juga semakin lama. Kemudian pada percobaan kedua, di sini saya ingin membahas untuk dari pengolahan data, kita telah mengubah massa dari 10 sampai 20 kilo. Dengan kecepatan awal, sudut massa diameter peluru sudah ditentukan. Kesimpulan yang didapatkan bahwa massa tidak berpengaruh apa-apa pada waktu peluru di udara. Kemudian pada percobaan ketiga,
mengubah diameter peluru dari 0,20 sampai 0,30 meter. Untuk hasil data yang didapatkan bahwa diameter peluru tidak berpengaruh terhadap waktu. Dan di sini terdapat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan PET Simulation Projectile Motion, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kecepatan awal berpengaruh terhadap waktu. Dan yang kedua, massa tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu. Dan yang ketiga, diameter juga tidak berpengaruh terhadap jarak dan waktu. Dan yang terakhir atau kesimpulan terakhir, kecepatan awal berpengaruh terhadap jarak dan waktu yaitu dengan berbanding lurus. Dan saran saya adalah dari percobaan yang telah dilakukan dengan menggunakan PET Simulation, Projectile Motion, kita dapat memperlakukan ketelitian agar perhitungan mendapatkan hasil yang akurat. Agar tidak mendapatkan hasil yang salah, maka kita harus lebih teliti lagi dalam memperhitungkan nilainya. Kemudian pada saat ingin memakai simulasi PET, dianjurkan untuk memperhatikan data terlebih dahulu agar tidak terjadinya salah hasil pada perhitungan akhir. Selain itu, besar harapan saya untuk teman-teman anggota kelompok untuk membagi tugas agar tidak asal salin data teman saja. Di sini maksud saya adalah jika dalam satu kelompok ada yang tidak mengerti, maka diskusikan di grup kelompok. Pasti kita semua akan bisa saling, yang awalnya tidak mengerti bisa jadi mengerti karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak dimengerti oleh teman-teman lainnya. Sekian presentasi dari saya. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya kali ini pada materi gerak peluru, di sini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dharma Arung Labi, serta asisten praktikum yaitu Mbak Siti Elza Maharani dan Bang Arjuna Brifling Mamuaya yang telah mengajarkan kami bagaimana cara melakukan percobaan dan bagaimana cara mendapatkan dan memahami serta mengerti serta mendeskripsikan bagaimana melakukan gerak peluru, gerak parabola atau gerak proyektil. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah bekerja sama pada kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.